Shalom, kembali lagi dalam renungan bertumbuh setiap hari. Kiranya perenungan kita menuntun kita untuk semakin serupa dengan Kristus setiap hari. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu topik tentang bukan dilayani, melainkan melayani. Filipi 2 ayat 5-7 terjemahan baru 2 berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, surat Filipi ini ditulis oleh seseorang yang tahu persis rasanya memiliki status sosial, politik, dan agama yang sangat tinggi pada zamannya. Rasul Paulus, sebelum ia bertobat dan mengikut Kristus, memiliki daftar riwayat hidup yang luar biasa. Ia adalah orang Ibrani asli dari suku Benyamin, seorang Farisi yang dididik oleh nabi terbaik, dan hidup tanpa cacat dalam menaati hukum Taurat. Jabatan, kehormatan, dan hak istimewanya di kalangan elit sangatlah terjamin. Namun, ketika Paulus menangkap esensi sejati dari Injil, ia melakukan tindakan yang mencengangkan. Dalam Filipi 3, ia menulis bahwa segala keuntungan, status hebat, dan kenyamanan hidupnya itu sekarang ia anggap sebagai rugi, dan bahkan dianggapnya sebagai sampah. Paulus tidak menggunakan latar belakang elitnya untuk mencari keuntungan atau kesombongan pribadi. Sebaliknya, ia rela melepaskan posisi terhormatnya demi menjadi seorang pelayan yang bersedia dianiaya, dipenjara, dan menanggung penderitaan demi membangun jemaat-jemaat Tuhan. Melihat teladan radikal tersebut, renungan hari ini seharusnya menegur keras hati kita, mengingatkan bahwa kita dipanggil ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Sebab realitasnya, hari ini kita seringkali diadopsi oleh cara dunia bekerja, yaitu mati-matian mencengkram posisi dan kenyamanan kita. Kita diajar untuk menggunakan jabatan demi mempermudah urusan pribadi, atau menggunakan status untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Namun, Yesus sudah menunjukkan hal yang sebaliknya. Hak istimewa dan kekuasaan yang kita miliki sebenarnya diberikan bukan untuk menjauhkan kita dari sesama, melainkan untuk menjadi jembatan yang menopang mereka yang lemah. Pada akhirnya, memang tidak mudah untuk hidup melayani. Namun, apa arti hidup ini jika semua orang hanya menuntut untuk dilayani? Bukankah dunia akan dipenuhi dengan keegoisan, saling menindas, dan konflik yang terus-menerus? Inilah dunia yang sedang kita hidupi sekarang, jika tidak ada kasih yang mau berkorban. Maka dari itu, jadilah pemimpin yang membawa terang di segala aspek kehidupan, dimulai dari lingkup keluarga terkecil pun, hingga ke lingkungan masyarakat yang lebih besar. Mari kita merenungkan sejenak. Pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, sebenarnya seberapa perlu dihormatikah diri kita ini? Apakah selama ini kita enggan menunduk dan mengulurkan tangan hanya karena orang di hadapan kita berada di posisi yang lebih rendah, baik dari segi ekonomi maupun jabatan? Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih buat hari ini, karena Engkau telah menyertai setiap langkah hidup kami. Hari ini kami belajar bagaimana menempatkan diri kami untuk menjadi manusia yang benar di hadapan-Mu.
kami tahu Engkau memberikan karunia dan berkat yang berbeda-beda bagi setiap kami. Namun, ajar dan tuntunlah hati kami dalam menjalankannya, baik dalam memimpin maupun dalam melayani. Berikan kami kerendahan hati agar hidup kami benar-benar berguna bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah melalui hidup kami, nama-Mu selalu dipermuliakan dan bersinar, sehingga orang lain dapat melihat bahwa kami memiliki teladan yang luar biasa dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam renungan kita esok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.